Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue di segmen 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur dengan film-filmnya. Nah, kali ini gue punya film-film terbaik dari aktris cantik yang namanya lagi booming karena bermain di beberapa film Hollywood. Hampir sama dengan nama Iko Uwais, Cinta Laura merupakan salah satu artis asal Indonesia yang karirnya tengah go internasional di dunia film Hollywood. Sejauh ini, aktris cantik keturunan Jerman ini telah sukses membintangi deretan film Hollywood dengan berbagai macam genre selama berkarir di Amerika Serikat. Pokoknya buat kalian yang fan dari Cinta Laura ataupun bukan, gue sangat rekomendasi banget film-film dari cinta yang ada di list kali ini. Kapan lagi lihat acting cinta di film Hollywood? Oke, sebelum itu, untuk kalian para penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakalan menge-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, ini dia list filmnya. Sama seperti hari-hari sebelumnya, aku akan terus berdoa untuk kamu. Jeritan Malam. Jeritan Malam adalah horor penuh intrik yang jeritanya menekan telinga penontonnya. Menceritakan tentang peristiwa traumatis yang dialami Reza dan adiknya sewaktu kecil, membuat Reza menjadi skeptis dan tidak percaya dengan jimat, klinik, atau yang berhubungan dengan dunia gaib seperti ayahnya. Setelah dewasa, Reza yang kesulitan mencari pekerjaan akhirnya mendapat tawaran pekerjaan di ujung timur Jawa. Meskipun dia ditawari untuk mengambil alih bisnis keluarganya, Reza tetap bertekad bulat untuk mandiri dan bekerja di luar kota meninggalkan kekasihnya yaitu Wulan di Bogor. Sebelumnya, jika kalian lihat trailer film ini mungkin akan melihat banyak scene dari Cinta Laura. Kalian pasti berpikir Cinta memiliki banyak adegan di film ini dan mungkin menjadi main role perempuannya. Nah, namun sayangnya Cinta hanya sering muncul di awal film, mungkin satu scene saat pertengah dan di akhir sebagai sebuah clue. Hal ini sangat disayangkan karena pembagian scene tokoh yang terlihat sangat berbeda. Bahkan akting Cinta sepertinya nampak terlalu datar sebagai gadis Bogor. Nggak tahu kenapa pihak label merilis trailer banyak scene yang menampilkan Cinta. Padahal ya kalian tahu sendirilah, mungkin itu sebuah strategi dari label itu buat menaikkan filmnya. Jeritan malam horor terbaru yang lumayan menarik ini di rating 6,9 di IMDb. I was reliving glimpses of my past memories. It was things that I just couldn't remember from that night. There was this shadow. Good Night. Good Night adalah film pendek bergenre horor asal Amerika yang menggandeng nama Cinta Laura sebagai pemeran utama wanitanya. Menceritakan tentang seorang perempuan bernama Lisa Tejada yang kerap mengalami sleep paralysis alias ketindihan dalam tidurnya. Setiap kali mengalami ketindihan, Lisa selalu bermimpi tentang hari kematian ibunya. Gak hanya itu, Lisa juga merasakan bahwa ada satu kekuatan yang kerap menahannya di dalam mimpi agar dia tidak bangun lagi untuk selama-lamanya. Perannya di film Good Night ini berhasil membawa nama Cinta Laura mendapatkan penghargaan Best Actress in Horror di ajang official Latino Film and Art Festival 2019 yang diselenggarakan di California, Amerika Serikat. Udah nggak diragukan lagi, akting Cinta Laura di film ini sangat menghipnotis penontonnya. Cinta bahkan nggak kelihatan lama di Indonesia. Dia layaknya artis Hollywood yang jam terbangnya udah lama banget. Pokoknya keren banget akting Cinta di film ini. Good Night film horor yang mendapat banyak penghargaan ini di rating 7,9 di IMDb. Every time I come home, I feel like I need to come here first. You know I don't like coming here. The Ninth Passenger. The Ninth Passenger adalah film dengan genre horor yang menggait nama Cinta Laura sebagai salah satu pemeran utama di filmnya. Mengisahkan tentang 8 orang yang sedang berpesta di atas yacht alias kapal pesiar mewah di tengah laut yang jauh dari pantai. Salah satunya adalah seorang mahasiswi yang sekaligus seorang portigur bernama Nicole. Awalnya pesta tersebut berjalan menyenangkan. Namun sialnya saat mereka semua sedang berasik di atas kapal pada malam hari, pesta yang semula penuh hura-hura tersebut berubah menjadi horor. Nah, sengaja film The Ninth Passenger ini gue taruh di list kelima karena peran Cinta Laura lumayan besar di film ini, nggak seperti film Hollywood pertama yang dibintanginya.
Buat kalian yang penasaran akan acting Cinta Laura, gua sangat menyarankan nonton film ini. Tapi kalian harus terima resikonya. Menurut gua ini film komedi bukan film horor. Gua akuin kalau film ini sebenarnya punya cerita yang berpotensi akan menarik, di mana sekelompok pemuda-pemudi yang terombang-ambing di kapal mewahnya dan tiba-tiba dibunuh satu persatu oleh sosok yang mengerikan. Mungkin itu cerita yang bagus, tapi kenyataannya nggak sesuai ekspektasi. Nah, salah satu resiko yang akan kalian ambil mungkin itu. Tapi yaitu tadi, kalau kalian penasaran dengan penampilan Cinta Laura seperti gua, ya tonton aja full filmnya. The Ninth Passenger, film horor anak remaja ini di rating 3,0 di IMDb. Kayak iblis. Sarah, si Melvisian itu kejam, dia itu bertanduk. Gua aja nih ya, misalnya dikasih 1 M kayaknya nggak bakal mau tuh disuruh pacaran sama dia. Mungkin kau. Devil on Top. Devil on Top adalah film komedi romantis terbaru yang dibintangi Cinta Laura dengan Angga Aldi Yunanda. Menceritakan mengenai seorang pemuda bernama Angga yang bersama dengan ketiga sahabat sekaligus rekan kerjanya, yaitu Richard, Rudy, dan Bonnie, yang menyusun rencana untuk menggulingkan atasan mereka, yaitu Sarah, dikarenakan kerasnya sikap Sarah kepada setiap bawahannya di tempat mereka bekerja. Selepas dari arus cerita yang kurang mumpuni, tentunya film ini terbantu dari akting Cinta Laura dan Angga Yunanda. Chemistry di antara kedua karakter yang mereka tampilkan bisa dikatakan cukup bagus. Hubungan cinta antara Sarah dan Angga dapat sangat terlihat ketika di awal mereka menjadi dekat. Selain itu, komedi di awal hingga pertengahan film ini juga bisa dikatakan cukup membantu. Dan sengaja gue masukin film ini ke list nomor 4 karena cinta sedikit bermain bagus di film ini, ya walaupun ceritanya agak lari kesana kemari. Devil on Top menghadirkan drama komedi fresh ini di rating 7,1 di IMDb. The whole town is buzzing about drama. It's like we're famous or something. Well, wow, it's a drama show. Do you guys have requests? Evil witch. Crazy for the Boys. Crazy for the Boys adalah satu film drama musikal Hollywood yang seru di tahun 2019 yang diperankan oleh aktris cantik Cinta Laura. Menceritakan tentang sekelompok remaja di sebuah sekolah tinggi yang mencoba untuk membentuk sebuah grup pop drama dan juga melawan serta menentang bullying di sekolah mereka tersebut. Mereka juga berusaha untuk mencari arti sebuah cinta. Nah, di antara 5 pemeran yang mungkin paling banyak komentar yaitu Cinta Laura sendiri. Karena you know lah netizen Indonesia bagaimana. Di film ini Cinta mungkin merasa go back di film musikal pertamanya yang dulu yang berjudul Oh Baby. Jadi walaupun cerita dan pemainnya berbeda, mungkin hampir sama tentang musik. Jadi acting Cinta di film ini berjalan dengan sangat bagus. Sangat enjoy dan cocok bergabung dengan geng mereka. Kalian bakalan dibikin kagum oleh penampilan Cinta di film ini. Jadi langsung aja nonton full filmnya. Crazy for the Boys merupakan film anak remaja romantis terbaik ini di rating 6,5 di IMDb. Ini Andi. Mulai hari ini dia bakal tinggal sama kita. Jadi semuanya harus temenan baik ya. Mati Anak. Mati Anak adalah film horor yang mengangkat tema panti asuhan dan yang pasti penuh lika-liku di dalamnya. Menceritakan tentang Ina adalah salah satu seorang pengurus sebuah panti asuhan yang keuangannya pas-pasan. Suatu hari Pak Kepala Desa datang membawa seorang anak bernama Andi untuk dititipkan di sana. Sejak dihadirkan Andi di panti asuhan tersebut, berbagai kejadian mistis terjadi. Salah satunya adalah bahkan sampai menewaskan pimpinan panti, yaitu Pak Rosman. Belakangan Ina baru mengetahui bahwa keluarga Andi tewas terbunuh secara misterius dan Andi adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat dari peristiwa itu. Seluruh karakter dalam film Mati Anak punya perannya masing-masing. Bahkan karakter anak-anak penghuni panti yang biasanya hanya sempalan terasa hidup di film ini. Dialog mereka juga seperlunya, tapi sesuai dengan adegan. Aktingnya juga terasa pas pada porsinya masing-masing, gak ada yang lebay atau sebaliknya. Kalau dari segi horor alias penampakan hantu, gua cukup suka. Sang sutradara sepertinya tahu kondisi pasar dan respon penikmat film terhadap judul-judul horor yang belakangan beredar. Dia membatasi kehadiran sosok seram yang ada di layar, namun saat muncul dibuat sedemikian rupa agar efeknya maksimal. Penampilan Cinta juga tidak mengecewakan sama sekali. Mati Anak yang menurut gua film horor terbaik di tahun 2019 ini di rating 6,9 di IMDb.
Cinta, tenang aja. Masalah yang garing-garing gini, Ricis jagoin. Target. Target adalah film yang disutradarai dan ditulis naskahnya oleh Raditya Dika dan akan menempatkan unsur komedi dalam jalan ceritanya. Menceritakan tentang 9 orang yang ingin melakukan syuting film berjudul Target. Namun mereka ternyata dijebak di sebuah gedung kosong. Seseorang bernama Game Master muncul dan memberitahu mereka bahwa dalam 24 jam mereka harus mengikuti permainan-permainan yang sangat mematikan. Hanya ada satu yang bisa selamat. Cinta Laura yang memang dikenal menggunakan bahasa Indonesia dengan aksen Inggris menjadi diri sendiri dan di film ini Cinta tampil natural. Beradu akting dengan beberapa aktris komedian seperti Raditya Dika, Cinta nampak bisa memposisikan dirinya. Dan gue sangat apresiasi banget penampilan Cinta di film ini. Nah buat kalian yang lagi nyari film cinta yang gak terlalu mikir ataupun gak usah serius, film ini cocok banget buat kalian tonton. Target dengan menggandeng nama-nama aktor dan aktris besar ini di rating 4,0 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik dari Cinta Laura dari gua kali ini. Untuk yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar dari artis ataupun aktor siapa yang bakalan gua bawa di next videonya. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini. Gue Are, see you in the next film.